Still mental, mental baja. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di suatu perguruan tinggi tanpa pengalaman. Berbekal ijazah dan impian yang sangat besar, dia mulai menapakkan langkah-langkah mencoba terjun ke dunia masyarakat sesungguhnya, tentu untuk mencari pekerjaan. Dia pun mengirimkan banyak sekali surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan, baik swasta maupun negeri. Sayang seribu sayang, harapannya tak sesuai kenyataan. Penolakan demi penolakan justru diterimanya. Tapi saat diterima pun ternyata pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi dan lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Ia merasa kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa. Karena dia merasa ijazah sarjana yang selama ini ia banggakan ternyata tidak berarti sama sekali dalam hidupnya. Akhirnya, ia pun berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Untuk mewujudkan niatnya bunuh diri, dia pun memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya ia di tepi laut yang berombak sangat besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak yang besar tersebut dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Beberapa kali ia mencoba untuk bunuh diri, namun gagal lagi. Ia pun terhempas di pinggir pantai. Saat itulah ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda itu, dan orang setengah baya itu pun segera menghampirinya. Orang itu lantas bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?
Si orang tua setengah baya itu pun tersenyum. Kemudian ia pun berkata, "Anak muda, caramu berpikir itu salah. Pantas kamu mau mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini." Si orang tua setengah baya itu berkata sambil tangannya mengambil segenggam pasir laut dan kemudian melemparkan ke depan. Pasir itu pun segera berserak bersama pasir yang lain. Setelah itu si paman berkata, "Pungutlah pasir yang paman lempar tadi ke air laut." Dengan raut wajah yang rada bingung, si pemuda itu pun berkata, "Ah, mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi?" Jawab si pemuda keheranan. Ia tak tahu apa maksud si paman menyuruhnya seperti itu. Melihat pemuda itu tampak tak mengerti maksud perintahnya, paman itu kemudian ganti mengambil sesuatu benda dari kantong sakunya dan berkata, "Anak muda, sekarang kau lihat di tangan paman ini. Di tangan paman ini ada beberapa mutiara. Sekarang pungutlah mutiara ini." Paman itu lantas melemparkannya mutiara dari kantongnya, sama seperti pasir tadi yang dilempar ke air laut. Dengan segera pun si pemuda menuju pinggir pantai tempat di mana si paman melempar beberapa mutiara. Tentu si pemuda memperolehnya dengan sangat mudah. Dan ia pun berhasil mengambil mutiara tersebut di genggamannya. Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir-butir pasir di pantai. Tak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, maka jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, tentu butuh waktu serta perjuangan yang tidak ringan. Maka berhentilah mengeluh serta menyalahkan orang lain. Teruslah belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh dan jadilah mutiara di kemudian hari. Si pemuda itu pun spontan langsung mengambil tangan si paman. Dan ia pun berkata, "Terima kasih paman, saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri dengan keras untuk menjadi mutiara sejati." Maka si pemuda pun segera bergegas. Ia ingin memulai harinya yang baru dengan semangat baru untuk menjadi mutiara yang berharga.